Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Villa Aprilian dengan NIM 2025 0101 07003. Tugas video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih dengan dosen pengampu Ibu Rahmadani SSY MH. Saya akan membahas atau menjelaskan tentang wudhu, tayamum, dan juga mandi junub atau mandi besar. Apakah teman-teman tahu apa arti berwudhu, tayamum, dan juga mandi wajib? Yang pertama adalah berwudhu. Jadi berwudhu itu diambil dari bahasa Arab yang berarti membersihkan. Nah, sedangkan istilahnya adalah kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita terkena hadas kecil, maka kita harus dianjurkan atau diwajibkan untuk berwudu ataupun bertayamum. Hal ini dilakukan ketika seorang muslim hendak melaksanakan ibadah yang mengharuskan mereka dalam keadaan suci. Setelah kita mengetahui tentang arti berwudu, kita masuk pada ketentuan-ketentuan berwudu yang meliputi syarat, rukun, dan sunnah wudu. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian umat muslim ketika hendak melaksanakan wudu. Nah, untuk syarat berwudu adalah yang pertama itu kita harus menggunakan air yang bersih atau air yang suci dan mensucikan yang membasuh seluruh anggota tubuh. Nah, orang yang berwudu itu hendaknya memahami rukun dan juga syarat-syarat wudu. Nah, adapun rukun dari wudu itu yang pertama adalah membaca niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku atau hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan juga tertib. Nah, ketika seorang muslim tidak melaksanakan sesuai rukun wudu, maka wudu yang ia kerjakan dianggap tidak sah. Setelah rukun, ada pula yang namanya sunnah wudu. Nah, sunnah wudu ini dibagi menjadi 3. Ada sebelum wudu, saat berwudu, dan juga setelah wudu. Nah, ketika sebelum berwudu itu kita dianjurkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur, serta memasukkan air ke dalam hidung. Nah, saat berwudu itu juga yaitu menyapu kedua telinga, terus menyela-nyela jenggot yang tebal, terus menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, mengusap dan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Sunnah setelah wudu itu berdoa atau kita melaksanakan sholat sunnah wudu, yaitu sholat syukra wudu. Nah, untuk tata cara wudu yang pertama adalah untuk tata cara wudu yang pertama adalah sudah pasti niat. Jadi kita harus berniat dulu sebelum melaksanakan wudu. Jadi ini wudunya bisa dihafalkan ataupun dibaca dalam hati. Setelah niat, kita itu dianjurkan untuk mencuci telapak tangan dengan basmalah atau bismillah, lalu kumur-kumur, terus hidung, lalu membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan sampai siku, lalu membasuh kepala, mengusap kedua telinga, dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, setelah itu kita harus membaca doa setelah berwudu. Setelah wudu, kita masuk pada penjelasan tentang tayamum. Jadi, apakah teman-teman tahu apa itu tayamum? Nah, tayamum itu merupakan bersuci dengan debu atau tanah yang menghilangkan hadas kecil. Nah, sebagai pengganti wudu ataupun mandi besar. Jadi tayamum ini dilakukan dan dengan menyentuh kedua telapak tangan ke tanah atau ke debu yang suci untuk menyapu muka dan kedua tangan. Nah, saat apa kita dianjurkan untuk bertayamum? Ketika memang sudah tidak adanya air, atau misalnya ketika setelah kita terkena hadas kecil lalu ingin sholat tapi memang tidak ada air, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Setelah memahami pengertian dari tayamum, kita masuk lagi pada ketentuan tayamum.
Nah, ketentuan tayamum itu mencakup beberapa sebab. Yang pertama adalah rukun tayamum dan ketentuan yang membatalkan tayamum. Jadi ada beberapa syarat yang memperbolehkan kita itu untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Setelah kita mengetahui tentang pengertian tayamum, kita membahas lagi tentang ketentuan-ketentuan tayamum. Jadi tayamum juga memiliki rukun-rukun yang harus diingat dan menjadi sebuah perhatian bagi umat Islam. Nah, rukun tayamum itu merupakan ketentuan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah sudah pasti niat, mengusap muka dengan debu suci serta mengusap kedua tangan. Rukun atau syarat itu tidak terpenuhi atau tertinggal, maka tayamumnya itu dianggap tidak sah. Saya akan menjelaskan tentang mandi wajib atau junub ya. Nah, kata mandi itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl, yang artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh secara merata. Nah, mandi besar ini bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ketika seseorang terkena hadas besar, maka ia dianjurkan untuk mandi wajib. Untuk rukun mandi wajib itu ada dua, yaitu niat dan membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, untuk niat mandi wajib itu adalah bisa dihafalkan atau dibaca dalam hati. Jika dihafalkan, niat mandi wajib itu seperti ini: wa itu ghusla hirabil hadatsir asgari fadlillahi ta'ala. Nah, itu artinya aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, kita harus menghilangkan najis dari badan. Dengan apa? Dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh, dari rambut sampai ujung kaki. Setelah itu ada pula yang namanya sunnah ketika mandi wajib yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakannya lagi. Nah, yang pertama adalah tentunya membaca basmalah dan berwudu sebelum memulai mandi. Nah, yang kedua adalah mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan daripada yang bagian kiri. Nah, yang ketiga adalah menggosok badan dengan sabun atau alat lain yang dapat membersihkan tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi wudhu, tayamum, dan juga mandi besar. Ketiga cara bersuci ini memang sangat berkaitan sesuai dengan cakupan bertahara, yaitu membersihkan atau mensucikan diri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang berwudu, bertayamum, dan juga mandi besar atau mandi wajib. Nah, demikianlah dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.